Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anil fitnati wal kadhib wa ja'alahuma min akbari dhunub. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihil abraril akhyar. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami muliakan. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dalam sebuah pemberitaan media sosial dengan judul "Jangan Anggap Enteng Hoax", beliau mengatakan, seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini, hoax seakan tengah memasuki fase euforia di kalangan masyarakat Indonesia. Para pemilik gawai seolah memiliki perasaan gembira yang berlebihan dalam penggunaannya, menjadikan media sosial sebagai ladang untuk menyemai dusta dan prasangka tanpa mempertimbangkan fakta. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hadirin, merilis data yang begitu prestisius. Ada 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Bahkan miris dan menyakitkan, di tengah Indonesia dilanda pandemik, hoax semakin tumbuh subur dan menjamur di mana-mana. Hingga Februari 2022, ada 2099 konten hoax dan disinformasi COVID-19 yang beredar di masyarakat. Sungguh memilukan, memalukan, bahkan menyedihkan. Berita fitnah bergelar hoax ini, hadirin, dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Bahkan kaum intelektual bergelar profesor dan doktor pun ikut mengkonsumsi informasi dusta yang belum tentu benar adanya. Hadirin, Indonesia saat ini tidak hanya sedang melawan pandemi COVID-19 saja, melainkan serangan hoax yang tak kalah berbahaya. Hoax dapat melahirkan propaganda yang menganga. Kebencian dan permusuhan meledak di mana-mana. Perbedaan pandangan dapat menimbulkan taruhan antar saudara. Bahkan dapat mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, hadirin, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul "Bijak Menyikapi Hoax di Media Sosial dalam Perspektif Islam", dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 7 halaman 370, beliau mengatakan bahwa ayat yang telah dibacakan tadi merupakan perintah kepada orang mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Melalui ayat ini, hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita semua untuk bersikap hati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima suatu berita, akan tetapi selalu melakukan klarifikasi atau tabayun secara seksama agar terukur kredibilitas sebuah informasi. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh website Anwar Sosial dalam Global Report Digital menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling lama menghabiskan waktunya bermain internet melalui media sosial, hadirin. Tanpa menunggu lama, berita bohong, dusta dan rekayasa menyerang kita lebih cepat dari corona. Hanya sebentar lidah membaca, secepat kilat jari menerka. Siapa lagi yang hendak dicerca, hadirin? Jika tidak disikapi dengan sikap tabayun, maka yakin dan percaya konflik dan perselisihan adalah dampaknya. Hoax, hadirin, seringkali menjerumuskan masyarakat pada perilaku yang tercela, melahirkan permusuhan, kedengkian, adu domba, bahkan berpotensi pada disintegrasi bangsa. Lihat saja bagaimana hoax bekerja, membuat pemerintah kewalahan dalam menangani kasus demonstrasi yang akhirnya berujung pada kerusuhan dan kerugian negara. Muncul sekelompok masyarakat yang anti pemerintah. Pancasila dianggap salah, murka dan marah terhadap kebijakan pemerintah adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang dilandasi oleh kesalahan informasi dan pemutarbalikan fakta. Oleh karena itu, hadirin, Islam mendorong umatnya melalui konsep tabayun agar bijak dalam bersosial media, selektif dalam mencari, menerima, dan menyebar informasi. Jangan sampai, hadirin, gara-gara salah sebar informasi terjerat undang-undang ITE di negeri sendiri, mendekam dalam jeruji besi, akhirnya mati sendiri tanpa anak istri, cuma dapat ucapan innalillahi dari ujung jari netizen yang baru warawiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan, la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan." Tidaklah engkau menceritakan suatu berita kepada sekelompok orang
datang berupa berita yang tidak bisa mereka pahami kecuali akan menjadi sumber kerusakan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam keras para penyebar berita dusta sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya Quran surah An-Nur ayat 14 sampai 15. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum. Lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. Ma laysa lakum bihi ilmun tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Sadaqallahul azim. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 9 halaman 464 beliau mengatakan bahwa ayat yang telah dibacakan tadi merupakan teguran Allah kepada para pembawa dan penyebar berita dusta. Allah menyebut mereka melakukan 3 bentuk perbuatan dosa dan menjadikannya sebagai sebab tertimpa azab yang besar. Pertama, membuat berita bohong dan sengaja menyebarkannya.
Kedua, menyebarkan berita yang belum jelas kredibilitasnya. Dan yang ketiga, menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa dan remeh. Padahal di sisi Allah, itu amat serius dan bisa menyebabkan dosa serta hukuman yang besar. Oleh karena itu hadirin, mari kita wujudkan kedamaian, tegakkan kebenaran. Jangan sampai hoax beranak cucu di negeri kita, agar rakyat Indonesia hidup penuh fakta dan mati tanpa dusta. Dari apa yang telah kami sampaikan hadirin, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, penyebaran hoax di media sosial merupakan perilaku tercela yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan agama. Kedua, Islam menuntun umatnya melalui konsep tabayun agar bijak dalam bersosial media, selektif dalam mencari, menerima, dan menyebar informasi, serta kritis dengan menggunakan pendekatan literasi. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami akhiri. Kawah Putih tempat wisata, tempatnya elok dipandang mata. Kalau ingin hidup tanpa dusta, maka bijaklah bersosial media. Wallahul muwaffiq.